attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Pembelajaran di SMA YPM 2 Sukodono diawali dengan membaca doa bersama-sama. Doa awal belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya hannanu ya mannan, akrimna binuril fahmi, wa ahrijna min dulumatil wahmi, warzuqna faman nabiyina wa hifdul mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian membaca ikrar yang dipandu dari kantor secara bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian setelah membaca doa, kita membaca 4-5 ayat Al-Quran yang dipandu oleh guru tersentral di kantor. Para siswa juga membuka Al-Quran dan dibaca di kelas secara bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bushra lana nilna al-muna زال العنا وفاهنا والدهر أنجز وعده والبشر
البشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفانا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
Mulai akhir tahun 2019, seluruh dunia digemparkan dengan adanya virus corona. Tak terkecuali Indonesia. Penyebaran virus ini sangatlah cepat. Akibat dari virus ini dapat menimbulkan infeksi pernafasan ringan maupun berat, infeksi paru-paru dan penyakit mematikan lainnya. Bahkan virus ini dapat mengakibatkan kematian. Gejala awal dari virus corona adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk dan sesak nafas, badan terasa letih. Kita dapat melakukan tindakan pencegahan penularan virus corona dengan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Atau bisa juga menggunakan cairan pembersih tangan lainnya. Yang kedua, memakai masker. Wajib menggunakan masker ketika beraktivitas di tempat umum. Yang ketiga, menjaga jarak. Jaga diri kita dengan tetap menjaga jarak dan hindari kerumunan ataupun keramaian. Tidak lupa juga kita tanamkan prinsip Joko Tonggo, yaitu menjaga dan membantu tetangga dan masyarakat sekitar ketika ada yang mengalami kesusahan akibat virus corona. Apabila Anda memiliki gejala virus corona, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Halo, selamat datang di video kami. Kita udah masuk tahun 2021. Sudah hampir anniversary yang pertama, Indonesia masih harus bekerja keras menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhir. Sampai saat ini, mungkin masih ada yang tidak tahu apa itu gerakan 5M COVID-19. Oke. Apa itu gerakan 5M? Gerakan 5M merupakan gerakan pencegahan COVID-19 yang sangat dibutuhkan agar pandemi ini segera berakhir. Protokol kesehatan ini terdiri dari yang pertama, memakai masker. Kita semua perlu banget pakai masker tiap keluar dari rumah. Masker itu gak hanya dipakai orang yang merasa sakit aja, tapi orang yang sehat juga perlu pakai masker. Karena virus corona tiap kali menginfeksi orang gak langsung bikin kita sakit atau nunjukin gejala. Guna masker adalah ngelindungin orang lain dari kita yang mungkin sebenarnya sudah terinfeksi. Karena kita tahu, virus corona nyebar lewat percikan saat kita batuk atau bersin, sehingga masker akan menghalangi penyebaran mereka. Karena kita bukan tenaga medis, maka kita cukup gunakan masker kain. Sebaiknya satu orang punya lebih dari satu sehingga bisa dipakai ganti-gantian setelah dicuci. Dan jangan lupa buat selalu ganti masker tiap 4 jam. Yang kedua, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara berkala. Usahakan mencuci tangan dengan air mengalir. Sangat tidak dianjurkan cuci tangan menggunakan air di dalam wadah seperti air di dalam baskom karena tidak efektif. Saat air yang ada di baskom bersatu dengan tangan, maka kotoran di tangan malah akan terkumpul jadi satu dan masih menempel. Ingat, cuci tangan juga gak boleh ngasal. Kalau ngasal sama aja bohong dan malah gak guna. Makanya kita mesti tahu tata cara cuci tangan yang benar biar bisa efektif. Oh iya, cuci tangan dengan sabun minimal selama 20-30 detik. Kalau kita lagi di luar dan gak ada air buat cuci tangan, kita harus selalu sedia hand sanitizer agar tangan kita bersih dari kuman. Yang ketiga, menjaga jarak. Kalau kita mau gak mau harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang sekitar. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kita harus menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, karena perlu diingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, kemungkinan kita untuk terinfeksi corona bisa semakin tinggi.
Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika nggak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tetap di dalam rumah. Karena sekarang zaman sudah canggih, kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara dengan video call. Kita bisa tetap berolahraga di dalam rumah. Buat yang punya hobi masak, kita bisa coba resep-resep baru buatan sendiri. Atau kalau lagi malas masak, bisa juga order makanan dari aplikasi. Terus, buat orang-orang yang mager dan suka rebahan, inilah saatnya kita bisa jadi seorang pahlawan. Gerakan 5M ini berlaku untuk semua kalangan. Mari kita patuhi semua protokol kesehatan yang ada agar kita bisa bantu pemerintah memerangi virus corona. Dan kita juga harus waspada biar nggak kemakan berita-berita palsu yang udah nggak kehitung jumlahnya. Bagi yang udah nonton video ini sampai akhir, terima kasih dan sampai jumpa. Nabi SAW orang yang sangat lembut, baik, ya. Sampai beliau pernah utang kurma kepada pendeta Yahudi. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan kaya raya. Ada sahabatnya, ada mertuanya Abu Bakar kaya raya. Tapi beliau tidak pernah minta, mengemis tidak mau. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang membuka pintu iffah, kemuliaan, tidak mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Maka Nabi SAW tidak meminta. Beliau pergi ke satu orang Yahudi, utang. Akan dibayar jatuh tempo. Subhanallah, belum masuk batas jatuh tempo, Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, menguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakatnya, karena beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah. Ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi ini atau enggak. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja, dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Beliau mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, hai Muhammad, bayar utangmu. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Jadi sudah nagih, kasar lagi, lalu menghina lagi suku Nabi SAW. Gitu ya. Maka yang terjadi, Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang, dia mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, walaupun saya mau sekarang kau bayar. Nabi SAW menghadap ke Umar. Karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sa' kurma. Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sa'. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sa' pertama utang anda, 20 sa' kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia. Umar marah yang dihardik oleh Nabi SAW. Umar jalan ke Baitul Mal. Yahudi ini ikut dari belakang.
Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi ini. Begitu tiba di Baitul Mal, Umar tata rapi 20 sa', dihidangkan. Ini punya kamu. Begitu dia mau siapkan 20 sa' yang kedua, yang bonus buat dia, maka Yahudi itu bilang, gak usah ya Umar. Kata Umar, ini bukan urusanmu. Ini perintah Rasulullah SAW. Kata dia, sebentar hai Umar, boleh saya bicara sebentar? Kata dia, silakan. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya nggak mau tahu siapa kamu. Kena marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya ini pendeta Yahudi. Orang ini pendeta Yahudi dan namanya masyhur. Cuma kan zaman dulu nggak ada kamera, orang nggak bisa lihat foto. Kalau kecuali ketemu fisik baru tahu kan. Sekarang kita biar tidak pernah ketemu, lihat fotonya sudah tahu orangnya. Umar bilang, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Saya tahu kau adalah pendeta Yahudi dan kau tahu ini adalah Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kata Yahudi itu apa? Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian, berkata kasar sama dia. Itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah tahu, bisa saja tadi kalau Nabi kalian suruh, mungkin kau sudah menebas leherku. Itu sudah saya siap pertaruhkan. Kata Umar, kenapa kau lakukan? Dia bilang, sebenarnya hai Umar, saya ini sudah lama mau masuk Islam. Dan saya tahu betul ciri kenabian ada pada Muhammad. Semua yang disebutkan dalam Taurat ada sama dia. Tinggal ada satu yang saya mau buktikan. Yaitu ada dalam Taurat tertulis, ghalaba hilmuhu ghadabu. Sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya lakukan, sengaja mancing emosinya. Nagih utang sebelum waktu, cekik lehernya, berkata kasar di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata hai Umar, dia betul-betul seorang nabi. Maka saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. That's what they all say, yeah. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. But I don't really care what they all say.
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمان إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمان ومن هم ومن غمان في أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا واندفع مساءة عنا في أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله
عصري وصل على النبي البري بلا عد ولا حصر وآل سادة غر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Setelah semua materi diberikan oleh guru pada hari ini, kita akhiri belajar hari ini dengan doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Doa akhir belajar ini dipandu dan tersentral di kantor. Setelah membaca doa akhir belajar, kalian bersiap-siap dan berpamitan kepada guru di kelas.